Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudara ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat saudara ikhwan fillah, sangat menarik sekali ya. Di sini kita akan menyaksikan sebuah video yang mana dalam kesempatan ini ada seorang murtadin, perempuan murtadin dan mu'alaf dari seorang laki-laki ya. Dalam kesempatan ini tampak jelas seorang murtadin ini tidak paham dengan agamanya. Lalu bagaimana, kenapa dia bisa keluar dari agama Islam? Atau apakah dia seorang kadal yang ngaku-ngaku saja murtadin? Nah sahabat ikhwan fillah, mari kita simak keseruan ya. Detik-detik murtadin ini kelepek-kelepek dihajar oleh seorang mu'alaf. Karena bagi kita Roh Kudus itu adalah roh Allah, bukan pribadi seperti yang kalian bayangkan. Roh Kudus adalah anggota ketiga tubuh ketuhanan. Ya, itulah statement dari seorang murtadin yang membahas tentang Roh Kudus. Dan memang ini video stitch di TikTok ya. Jadi video cuplikan yang itu diambil singkat saja pada poinnya gitu. Jadi itulah tadi opini dan sebuah statement dari seorang murtadin. Dan mari kita simak jawaban yang sangat menohok dari seorang mu'alaf. Tiga tubuh ketuhanan. Mamah ini bisa aja. Yuk kita cek di Alkitab dan Al-Quran. Nah gini ya sayangku, sekarang kamu masuk ke surah Maryam ke-17. Kita tidak membaca tanda kurungnya dulu ya, kita bacanya gini. Lalu dia memasang tabir dari mereka, lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Oke ya, sekarang kita bahasnya di Injil. Siapakah sih sebenarnya roh kami ini dalam Al-Quran? Yuk kita geser ke Injil. Nah, statement dari sang murtadin dijawab oleh sang mu'alaf ini pertama dengan memakai dalil di dalam ayat suci Al-Quran ya, menjelaskan tentang siapakah Roh Kudus itu, dan lalu dikomparasikan di dalam Bible ya, karena si murtadin tadi juga mengutip tentang ayat-ayat Al-Quran juga. Jadi jawabannya ini lengkap juga, ini komparasi antara ayat Al-Quran dan diambil juga jawaban dari Bible. Nah ini kita masuk ke Injil, ke Lukas ke 26. Di sini bunyinya, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Nih, sebenarnya sudah terjawab ya di sini bahwa Roh Kudus di sini adalah Gabriel. Kok masih bingung sih Anda? Nah, sekarang kita masuk di 1 Petrus 1:12. Di sini bunyinya kayak gini ya. Dengan perantara mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepadamu. Nah ini loh, Roh Kudus yang diutus menyampaikan berita Injil kepadamu. Nah sekarang kita dari 1 Petrus 1:12 ini kita lompat ke Lukas 1:19. Oke ya, di sini sudah terjawab loh sebenarnya. Dan malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Kabar baik apa ya ini? Injil. Ya, berarti Roh Kudus di sini adalah Gabriel. Nah baiklah sahabat saudari, itulah sebuah video dari seorang murtadin dengan mu'alaf ya, yang beradu argumentasi ya tentang ketuhanan masing-masing yang mereka yakini. Dalam kesempatan itu tampak jelas ya, murtadin itu tidak memberikan dalil ya atau bukti sesuai dengan kitab mereka, kitab dia. Sedangkan seorang mu'alaf ini Masya Allah sangat cerdas, jenius ya. Dia memberikan dalil dengan kitab si murtadin itu sendiri, yang mana sudah pasti murtadin ini mungkin tidak paham. Jadi dia mengeluarkan statement atau keyakinan kepercayaan yang nyatanya salah.
Itulah sahabat ikhwan fillah, pemikiran yang sangat berbeda jauh ya dari seorang murtadin dan mu'alaf. Jadi kita bisa simpulkan sendiri ya, bagaimana kenapa dia bisa keluar dari agama Islam kalaupun dia itu benar agama Islam asalnya. Sedangkan seorang mu'alaf yang tadinya non muslim, bukan beragama Islam, lalu kenapa bisa menjadi seorang mu'alaf? Tiada lain dan tidak bukan seorang murtadin. Itu ya seperti kata Bah Udin ya, paling masalah perut dan bawah perut. Tetapi kalau seorang mu'alaf, orang yang tadinya non muslim dan mengikrarkan 2 kalimat syahadat, itu hasil jerih payah dan tentunya ya hidayah Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran yang sudah terbukti, yang sudah diyakini oleh akal para murtadin dan juga terlepas hati para mu'alaf ini. Masya Allah, itulah sahabat ikhwan fillah, semoga bermanfaat untuk kita apa yang disampaikan oleh seorang mu'alaf ini menjadi pembekalan akidah bagi kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya itu yang kita bisa simak. Mohon maaf bila ada kata khilaf. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.